Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang teori Ginsberg. Teori ini merupakan usaha bersama para ahli yang terdiri seorang ekonom, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog. Di antara mereka adalah Ginsburg, Asekrat, dan Herma tahun 1951. Mereka inilah yang memberikan pandangan bahwa pemilihan karir adalah suatu proses. Ginsberg menyatakan bahwa pilihan jabatan tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami proses pengembangan yang meliputi jangka waktu antara 6-15 tahun. Teori Ginsberg mempunyai 3 unsur, yaitu proses, bahwa pilihan suatu pekerjaan adalah suatu proses; irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan tidak bisa diubah atau dibalik; dan kompromi, bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi atau faktor-faktor yang main, yaitu minat, kemampuan, dan nilai. Teori ini kemudian mendapat versi pada tahun 1970. Proses yang semula berakhir pada awal masa dewasa atau akhir masa remaja kemudian dirumuskan bahwa hal ini tidak demikian halnya, tetapi berlangsung terus. Mengenai irreversibilitas, adanya pembatasan pilihan tidak mesti berarti bahwa pilihan tersebut bersifat menentukan. Apa yang terjadi sebelum orang berumur 20 tahun mempengaruhi karirnya. Terjadi kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah dalam pekerjaannya. Sekian materi saya, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tahap perkembangan karir menurut Ginsberg. Yang pertama itu ada masa fantasi, yaitu seorang memilih karirnya secara sembarangan, tidak didasarkan pada kemampuan. Pemilihan karir didasarkan karena rasa kagum atau terkesan dengan suatu profesi. Masa ini berlangsung dari usia 10 sampai 12 tahun. Yang kedua yaitu ada masa tentatif, yaitu masa ini seseorang mulai berkembang dalam pemilihan karirnya. Awalnya pertimbangan karir hanya didasarkan pada ketertarikan saja. Masa ini berlangsung dari usia 11 sampai 18 tahun atau usia sekolah SLTP atau SLTA. Tahap ini juga dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap minat, yaitu di mana individu cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan hanya sesuai minat dan kesukaan mereka saja. Tahap minat ini dari usia 11 sampai 12 tahun. Yang kedua yaitu ada tahap kapasitas, yaitu usia 13 sampai 14 tahun, di mana individu mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan didasarkan pada kemampuan masing-masing. Yang ketiga ada tahap nilai dari usia 15 sampai 16 tahun, di mana minat dan kapasitas itu akan diinterpretasikan secara sederhana oleh individu. Yang keempat ada tahap transisi, yaitu dari usia 17 sampai 18 tahun. Keadaan di mana individu akan memadukan orientasi pilihan yang dimilikinya sebelum untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada masa realistik, yaitu seorang memberikan penilaian terhadap karir yang akan dipilihnya. Penilaian berasal dari pengalaman atau pengetahuan tentang karir yang dipilihnya, kemudian dijadikan pertimbangan untuk memasuki pekerjaan atau untuk menentukan jurusan yang dipilih di perguruan tinggi. Masa ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi, yaitu seseorang yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pilihan karirnya akan mencapai keberhasilan atau bisa juga kegagalan. Yang kedua yaitu ada tahap instalisasi, di mana individu berpikir bahwa untuk memilih karirnya harus mempertimbangkan faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan keputusan, baik faktor eksternal atau faktor internal. Yang ketiga ada tahap spesifikasi. Pada tahap ini semua minat, kapasitas, nilai telah dijadikan pertimbangan yang matang dalam memilih arah tujuan karir di masa yang akan datang. Ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tugas perkembangan vokasional. Menurut Super dalam OSIPO tahun 1983, tugas perkembangan vokasional meliputi yang pertama kristalisasi yang terjadi pada usia 14 sampai 18 tahun. Kristalisasi dari preferensi vokasional mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Hal ini juga mensyaratkan perkembangan dan konsep diri yang akan membantu memediasi pilihan vokasional yang bersifat sementara individu dengan cara pengambilan keputusan pendidikan yang relevan. Yang kedua,
spesifikasi yang terjadi pada umur 18 sampai 21 tahun. Spesifikasi dari preferensi vokasional di sini mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau implementation yang terjadi pada umur 21 sampai 25 tahun. Tugas vokasional ketiga adalah pelaksanaan preferensi vokasional. Tugas ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan, yang dibutuhkan sikap dan perilaku untuk panggilan tugas, pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan preferensi dan pelaksanaan rencana ini. Yang keempat yaitu stabilisasi yang terjadi pada umur 25 sampai 35 tahun. Stabilisasi adalah tugas perkembangan karir yang keempat. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir yang dibuat sebelumnya. Hal ini bisa diduga bahwa perubahan posisi individu selama periode stabilisasi ada tapi jarang melakukan perubahan dalam bekerja. Sikap yang diperlukan dan perilaku sangat serupa dengan tugas-tugas pelaksanaan dari stabilisasi. Selanjutnya tentang implikasi. Implikasi dalam konseling berdasarkan atas teori yang dikemukakan oleh Gerber hendaknya dapat dijadikan acuan oleh guru pembimbing dalam memfasilitasi perkembangan siswa di sekolah. Bersumber pada pengembangan perorganisasian bimbingan konseling di sekolah sebagai sistem yang memberikan pelayanan bimbingan karir kepada peserta didik. Itu teorinya ada dua. Yang pertama yaitu masa fantasi. Seorang memilih karirnya secara sembarangan, tidak didasarkan pada kemampuan pemilihan karir karena rasa kagum dan terkesan dengan suatu profesi. Masa ini berlangsung dari usia 10 sampai 12 tahun. Yang kedua yaitu masa tentatif, yaitu masa ini seorang boleh berkembang dalam pemilihan karirnya. Awalnya pertimbangan karir hanya didasarkan pada ketertarikan saja. Masa ini berlangsung dari usia 11 sampai 18